Shalom. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya dulu juga ibadah di sini. Tahun 82 sampai 83. Ya, karena saya kuliah di IPB di sini. Dan tahun 84 awal saya pindah ke Dermaga. Karena kampus teknik ada di sana. Jadi setelah itu saya udah gak kesini lagi ya. Tapi saya bersyukur bahwa ada kemajuan yang luar biasa di tempat ini. Tuhan baik, amin. Tuhan baik dalam hidup kita. Satu kali, kalau Tuhan nih ada di sini, terus Tuhan request lah sesuatu, ngomong sesuatu sama saudara semua. Tolong saudara jawab ya, tapi jawabnya dalam hati aja ya. Atau awalnya bolehlah kalau mau ngomong boleh. Gini. Saudara-saudara yang aku kasihi, aku mau minta tolong. Mau gak tolongin aku? Mau? Oke, udah dijawab ya. Mau, pasti semua pada jawab mau, sungkan dong mau bilang kagak mau. Betul gak ya? Oke, mau. Gini, tolong saya mau minta tolong, kita kan sekarang mau pergi nih ke satu tempat, kita semua pergi satu tempat dan kita jalan kaki ya. Nggak ada yang namanya naik mobil, naik pesawat, nggak ada. Yuk kita jalan kaki. Tetapi sebelum kita jalan menuju ke tempat yang kita akan tuju, saya minta satu hal sama kalian. Tolong bawa batu buat saya, oke? Tolong bawa batu, oke? Saudara pasti akan bawa batu. Dan Tuhan tidak memberikan satu spesifikasi. Batu apa? Batu koral, apa batu kali, apa batu akik, apa batu apa. Tuhan gak ngomong. Kecil, apa gede, apa sedang. Tuhan gak ngomong. Pokoknya bawa batu buat saya. Kira-kira, nah sekarang tolong dijawab. Kira-kira saudara akan bawa batu kecil apa bawa batu gede? Bawa batu kecil, pinter berarti itu pinter ya. Berarti logikanya masih jalan. Bawa batu kecil, karena kan gak ada permintaan batu yang seperti apa kan? Bawa batu kecil, udah bawa jalan dari pagi sampai udah jam 12 nih. Jam 12 lapar dong, nih perut apa namanya, perut tengah nih ya. Kampung tengah lapar udah kruk kruk kruk. Tuhan bilang ayo. Aku udah dengar nih suara kruk kayak begini. Ayo coba dia apa namanya berhenti. Sekarang kita bikin lingkaran ya. Lingkaran 10 lapis, 20 lapis. Yuk kita bikin lingkaran. Mari kita berdoa memohon kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita semua pegang tangan. Kita semua berdoa memohon kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ternyata batu yang saudara bawa berubah. Jadi terserah. Mau jadi roti, yang suka roti silahkan jadi roti. Yang pikirannya kepengen jadi apa, jadi lemper boleh. Mau jadi arem-arem boleh, terserah. Tetapi ukurannya sesuai dengan yang saudara bawa. Nah, silakan dimakan, ya Tuhan Yesus bilang gitu. Silakan dimakan, bayangin pada waktu saudara makan kira-kira yang paling nyesek yang bawa batu kecil apa gede? Kecil. Kayak roti unyil, lek, selesai sudah. Ya elah ini perut masih bunyi tapi makanannya kecil begitu. Mulai gimana sih Yesus ini gak ngomong kalau mau nyong. Nah udah ngomong gitu. Yesus cuek bebek. Orang pada ngomong gitu bodoh, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Jadi dia bilang begini, oke, udah beres semua makannya? Cepet nih rupanya makannya ya, hebat nih. Ayo, dah sekarang kita jalan lagi. Iya jangan lupa bawa batu lagi, oke? Kira-kira sekarang saudara bawa batu kecil apa gede? Gede, pasti ya kan? Bawalah batu gede, udah berat-berat nih bawa. Sampai sore kira-kira jam 6:30, Yesus bilang, oke stop. Kagak disuruh bikin lingkaran, saudara rajin langsung bikin lingkaran. Siap gerak, karena apa? Tahu pasti mau makan. Ayo keluarkan batu kalian semua. Wah yang paling happy nih yang bawa batu kecil apa gede? Gede, karena haleluya utangku tengah hari dibalas sekarang ini ya.
pada waktu Yesus mau doa, mengucap syukur kepada Tuhan, rupanya di tengah-tengah lingkaran itu, rupanya ada apa? Ada lubang yang cukup besar. Waktu Yesus lihat ini, dia langsung ngomong gini, duh, ini kok gimana ya ada lubang? Seandainya ada orang lewat sini masuk, wah bagaimana kalau dia nggak punya teman yang nolongin? Begini, tolong mana batu-batu yang tadi masukin semua di sini, masukin semua, disuruh kan dengan harapan, dengan catatan kita ngomong gini. Yesus tuh maha kuasa, dia ingat setiap size masing-masing yang dibawa tuh ya. Seperti apa, udah kita masukin ya. Begitu kita masukin, sekarang kan semua udah gak ada yang bawa batu. Tuhan bilang, ayo sekarang buka kedua belah tangan kalian. Kalau tadi kan gak bisa buka karena megang batu. Bukalah kedua belah tangan kalian, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Sekarang semua dapat nasi bungkus dengan ukuran yang sama. Nggak ada yang lebih sedikit, nggak ada yang lebih banyak. Yang paling nyesek sekarang yang bawa batu kecil apa gede? Gede. Udah 2 kali nih kan. Terus kemudian nggak tahan nih ya. Ada orang yang cukup vokal. Dia datang sama Yesus, dia ngomong, Yesus nggak bisa caranya kayak begini. Kenapa nggak bisa? Begini loh Yesus. Tolong kalau beri instruksi, itu yang jelas. Tujuannya apa? Jangan kayak begini. Kita tadi bawa batu kecil, kita nyesek. Sekarang kita bawa batu gede, kita juga nyesek. Nah yang ketiga nih, buat sarapan besok. Tolong spesifikasi yang jelas. Oke? Yesus ngomong, perasaan aku udah ngomong jelas deh. Jelas apanya? Lo kan tadi aku udah ngomong. Apakah saudara mau, saya nih mau minta tolong. Maukah saudara berbuat sesuatu untuk saya? Dan saudara kan semua udah jawab iya. Tujuannya apa? Tujuannya satu, berbuat sesuatu untuk saya. Kalau saya rubah itu batu jadi makanan, itu kemurahan hati saya. Kalau saya nggak rubah juga bisa. Saya mau ngomong sama kalian. Kalian nggak makan 1 hari mati apa enggak? Enggak kan? Udah bagus tuh sama saya. Saya rubah itu batu jadi makanan. Kok masih marah kayak gitu? Saudara perhatikan. Ada banyak orang yang bilang di sini, Tuhan, aku mau lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Aku mau ibadah untuk Tuhan. Aku mau ini untuk Tuhan. Aku melayani untuk Tuhan. Aku memberi untuk Tuhan. Aku lakukan ini untuk Tuhan. Aku baca Alkitab untuk Tuhan. Aku berdoa untuk Tuhan. Aku begini untuk Tuhan. Semua untuk Tuhan, untuk Tuhan, untuk Tuhan, untuk Tuhan. Tapi mari kita kembali jujur di dalam diri kita. Apakah saudara betul lakukan semua itu untuk Tuhan? Kalau betul-betul itu untuk Tuhan, mestinya nggak ada tuntutan. Betul apa enggak? Kan kita lakukan untuk Tuhan. Kalau untuk Tuhan jangan ada tuntutan. Jangan rame. Kita makan sedikit apa kita makan banyak. Jangan rame. Kalau orang lain diberi yang bagaimana, kita diberi yang bagaimana. Kita lakukan itu untuk Tuhan atau untuk diri sendiri. Ada banyak orang yang lakukan segala sesuatu ujung-ujungnya. UUD bukan ujung-ujungnya duit, tetapi ujung-ujungnya diri sendiri. Mari sekarang kita melihat satu perikop yang ada di dalam Alkitab, yaitu perumpamaan mengenai anak bungsu dan anak sulung. Ya, bicara soal anak bungsu dan anak sulung, sebenarnya siapa yang terhilang? Siapa yang terhilang? Hah? Halo? Yang terhilang yang bungsu atau yang sulung? Hah? Coba kolom pencapir kiri. Saya tanya nih, yang bagian kiri nih ya. Yang bungsu apa yang sulung? Bungsu, jangan ngikut-ngikut. Bungsu apa sulung? Dua-duanya, oke. Yang ketiga, bungsu apa sulung? Bungsu apa sulung?
Kagak jelas nih, bungsu apa sulung? Bungsu. Yang keempat, bungsu apa sulung? Bungsu. Oke. Kalau yang terhilang bungsu, coba sekarang lihat di ayatnya yang ke-25. Ya. Atau ayat 24. Sebetulnya di ayat 24 itu sudah dikatakan bahwa anakku yang terhilang sekarang sudah kembali. Nah, jadi saudara yang ngomong bungsu itu baca perikopnya mulai dari ayat 11 sampai ayat berapa? Hah? Ayat 11 sampai ayat berapa? Karena kalau kita membacanya sampai ayat 32, maka kita nggak menjawab anak bungsu. Karena di tengah cerita si bungsu teh balik. Dan dia yang tadinya terhilang sudah kembali. Justru sebetulnya yang terhilang itu adalah si sulung. Karena begitu ayat 32 kagak ada terusannya sebenarnya. Yuk sekarang kita lihat. Kenapa yang terhilang itu sebenarnya yang sulung. Kita lihat di sini. Yang pertama kalau ayat 15, Lukas 15 ayat yang ke-29 ngomong begini. Tetapi ia menjawab ayahnya. Nih, ini kan ceritanya si bungsu balik. Waktu si bungsu balik kita tahu kan lagi mau ngadain pesta, lagi pesta. Waktu lagi pesta si bapak nyari, ini yang sulung kemana? Yang sulung rupanya kagak ada. Makanya dia kemudian suruhlah pegawainya. Coba you panggil itu tuan muda untuk pulang. Oke, siapa? Diajak pulang, rupanya si sulung kagak mau pulang. Karena dia tahu bahwa itu ada pesta buat adiknya. Dan dia gak terima kalau adiknya dipestain. Sehingga apa yang terjadi? Bapaknya mau gak mau turun tangan. Dia datengin si sulung. Dia ini ngomongnya, ayo nak pulang. Papa lagi bikin pesta buat adik kamu. Adik kamu yang terhilang sekarang sudah kembali. Yuk kita pesta. Tapi ini jawabnya. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Ini jawabannya. Di sini sebetulnya pada waktu dia mengatakan telah bertahun-tahun aku melayani. Kata melayani ini sedang berbicara mengenai apa? For many years I've been slaving for you. Untuk bertahun-tahun aku memperbudak diriku kepada engkau, kepada Bapak. Lo siapa yang suruh dirimu jadi budak? Tidak ada. Karena di mata Bapak si sulung itu adalah anak. Yang bungsu walaupun dia sudah keluar bagi Bapak dia juga waktu balik adalah anak. Betul? Tetapi si sulung menganggap dirinya budak. Aku suruh begini. Aku suruh ibadah kalau hari Minggu. Kalau hari Minggu gak ibadah, maka katanya aku nih bukan orang percaya. Aku disuruh memberi persepuluhan. Aku harus kasih kolekta. Aku harus melayani. Aku harus berbuat baik. Aku harus berdoa. Aku harus berpuasa. Aku harus begini. Aku harus. Kesannya bahwa waktu melakukan semua itu seakan-akan itu adalah tuntutan yang diberikan oleh Tuhan kepada hambanya. Dan pola pikir ini yang salah. Salah besar. Bapaknya ngomong, aduh anakku. Nek wong Jawa lele. Ya, orang Sunda teh ngomong apaan? Si Ujang nih ya. Bagaimana sih kumaha ya? Kenapa kamu teh bilang kamu jadi budak? Kamu teh bukan budak, kamu anak.
Kalau kamu mau kambing, potonglah tuh kambing. Kamu mau domba, ya potong itu domba. Kalau kamu mau ajak teman-teman ngadain acara pas kamu ultah, silakan. Siapa yang ngelarang? Itu kan pikir-pikiran kamu sendiri. Kalau papa nggak pernah punya pikiran begitu. Perhatikan. Ini virus si sulung. Ini adalah pikiran dari orang-orang yang tinggal di dalam rumah Bapa, orang-orang yang tinggal di dalam kasih karunia Tuhan, orang-orang yang katanya sudah diselamatkan, tetapi mereka menjadi kecewa kepada Tuhan pada waktu mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka mau. Berapa banyak di antara kita pada waktu kita minta A dan Tuhan tidak memberikan A. Atau kalau Tuhan memberikan tapi waktunya nanti 10 tahun lagi. Tapi di tahun yang kedua kita udah ngambek. Gak bisa. Kelamaan. Expired date. Mungkin kita ngomong begitu. Berapa banyak orang begitu setelah begitu udah gak pakai gereja-gerejaan. Gak pakai puasa-puasaan. Gak pakai pelayanan-pelayanan. Karena apa? Allah yang aku sembah. Yang katanya Bapak tidak memberikan apa yang aku mau. Ini adalah virus yang ada di gereja. Orang-orang yang sudah mendapatkan keselamatan tetapi mengidentikan dirinya sama seperti budak. Satu kali kalau saudara nonton film ya, itu ada cerita Mozart, saudara tahu Mozart itu ya, dan saudara tahu siapa itu Salieri. Salieri itu adalah seorang yang membuat lagu-lagu yang sangat bagus dan kemudian dia menjadi sangat terkenal di dunia. Dan dia juga adalah orang yang sangat murah hati. Dia kalau ada orang yang mau dari gereja mungkin mau latihan begitu. Sudah gak usah bayar karena ini dari gereja udah gak usah bayar. Sudah saya latih, saya buat supaya gereja ini punya satu choir yang sangat bagus dan dilatih oleh dia. Dia juga pakai uang yang dia dapat dari penghasilannya dengan dia membuat lagu-lagu itu, aransemen itu dia pakai untuk bangun rumah sakit, untuk pakai bangun sekolah. Pokoknya dia pakai uang-uang itu untuk melayani pekerjaan pelayanan Tuhan. Menolong orang-orang yang sulit. Sampai satu kali muncullah seorang yang bernama Mozart. Pada waktu Mozart ada, dia mulai menggubah lagu-lagu dengan genre yang berbeda dengan Salieri. Dan pada waktu ada konser, biasanya konser-konsernya Salieri itu selalu penuh. Begitu ada Mozart, maka konsernya Mozart itulah yang penuh. Sementara waktu Salieri mengadakan konser, sangat-sangat sedikit orang yang datang. Sementara si Mozart ini bukan tipenya seperti Salieri. Dia adalah orang yang gak mau nyumbang. Dia adalah orang yang enak aja. Emangnya nih uangnya nenek lo. Enggak ada prinsip begitu. Uang gue ya uang gue. Uangku ya uangku. Enggak mau nyumbang-nyumbang. Enggak ada tuh yang namanya les-lesan gratis. Enggak ada tuh yang namanya pelatihan-pelatihan gratis. Enggak ada. Semua ada barang, ada uang, ada kualitas, ada uang. Itu prinsipnya Mozart. Tetapi Mozart makin hari pengagumnya makin banyak. Sementara Salieri makin lama makin habis. Salieri menjadi sangat marah dengan Tuhan. Sampai satu kali dia pernah mau membunuh Mozart. Saudara, berapa banyak di antara kita. Pada waktu kita merasa Tuhan tidak memberikan apa yang kita mau. Kita mulai menjadi marah. Kita mulai menjadi merasa berhak untuk mendapatkan semua ini. Kalau saya minta A, maka saya pasti harus dapat A. Kalau dia tidak memberikan kepada saya yang B, maka saya menjadi kecewa besar. Kita pingin mungkin kita punya mantu yang begini, tapi akhirnya dapatnya nggak yang begitu. Kita mulai kecewa.
Kita minta supaya Tuhan berkati usaha kita sehingga kita bisa beli rumah, kita bisa beli mobil. Tapi kemudian Tuhan tidak memberkati usaha kita dan kita mulai marah. Karena kita akhirnya gak bisa beli rumah dan kita gak bisa beli mobil. Berapa banyak di antara kita mulai menjadi marah kepada Tuhan pada waktu Tuhan tidak memberikan. Dan akhirnya kita menjadi orang apa? Toh si sulung akhirnya ngatur. Dan menolak perintah Bapak persis seperti si bungsu waktu awal. Bukankah pada waktu awal si Bapak mengatakan, nak jangan pergi, sudah tinggal di sini aja. Tapi dia ngatur, enggak, pokoknya sekarang juga Bapak mesti bikin warisan. Dan kita tahu anak sulung selalu dapat 2 bagian sehingga si bungsu dapat 1 bagian. Si bungsu dapat 1/3 dari seluruh aset bapaknya yang ada. Bapak bilang ayo jangan udah gini. Pokoknya Bapak sekarang mesti cairkan, dilikuidasi itu asetnya berikan kepada saya 1/3. Dan ngatur bapaknya. Sekarang juga saya mau. Bukankah si sulung ini pada akhirnya menjadi seperti si bungsu yang awal. Pak jangan bikin pesta. Aku yang mestinya dapat pesta. Papa mesti potong kambing buat aku. Ayo nak pulang, nggak mau, aku nggak mau pulang. Bukankah ciri-ciri yang seperti ini adalah ciri-ciri yang juga ada. Penyakit yang ada di dalam gereja-gereja. Orang-orang yang katanya telah menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Kalau kita lihat sekarang, lanjut. Yang kedua, ayatnya yang ke-30. Tetapi baru saja anak bapak yang telah memboroskan harta kekayaan bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapak menyembeli anak lembu tambun itu untuk dia. Ini sekarang sedang bicara apa? Si sulung sedang menjadikan perbuatan baiknya ini sebagai alat untuk apa? Alat untuk membeli level status yang lebih tinggi atau dalam hal ini adalah seperti keselamatan. Yang pertama, si sulung ini dengan perbuatan baiknya dia seperti punya pistol yang bisa ditodongkan kepada bapaknya dan mengatakan, "Pak, sekarang aku minta ini, cepet kasih." Atau perbuatan baiknya itu ibarat seperti voucher atau uang yang dia bisa pergi ke supermarket dan dia bisa cari apa yang dia mau. Oke, apakah dia mau cari makanan bayi, apa dia mau cari coklat, atau dia mau cari pakaian, atau dia mau cari sepatu, atau dia seenaknya yang dia mau. Dan sekarang dia tahu dia sudah berbuat baik, dia sudah melayani, dia sudah taat, dia sudah setia, dia sudah mempermuliakan nama bapaknya seakan-akan karena dia gak keluar dari rumah dan dia tetap kerja. Dan dia merasa dirinya jauh lebih hebat daripada adiknya. Makanya dia mengatakan, anak bapak yang telah memboroskan harta kekayaan. Bersama siapa? Pelacur. Bapak lihat pernah aku minta uang? Enggak pernah ya Pak. Bapak lihat pernah aku pergi sama pelacur? Enggak pernah ya Pak. Ini sedang menunjukkan dirinya bahwa aku jauh lebih baik. Aku jauh lebih rohani. Aku jauh lebih wah. Kira-kira yang seperti itu. Jadi kita orang-orang seperti ini lupa bahwa sebetulnya kita diselamatkan oleh kasih karunia. Saudara tahu orang yang salah itu wajib dihukum, betul? Kalau salah mesti dihukum. Kita berbuat salah, kalau kita berbuat salah kita membunuh, mencuri apa kemudian terus udah gitu kita diadili. Waktu kita mau diadili, seminggu sebelum diadili, kita pakai semua aset kita untuk apa? Amal. Kasih uang buat orang-orang miskin. Uang kita pakai sumbangin buat apa? Bangun rumah sakit, bangun gereja, bangun apa? Beli kendaraan buat begitu. Terus kemudian dia masuk kepada pengadilan, apakah perbuatan baik yang dilakukan itu bisa menutup kesalahannya? Bisa gak? Gak bisa. Lu mau berbuat baik itu urusan lain. Tapi kamu sudah mencuri, merampok, membunuh. Kamu tetap
akan dihukum. Ingat bahwa kita ini adalah apa? Orang-orang yang harusnya dimurkai oleh Allah. Tetapi karena Allah sangat mengasihi kita. Sehingga apa? Dia harus menyerahkan anaknya yang tunggal. Ini bicara adil. Ini bicara keadilan. Supaya adil maka Tuhan mesti menjadi manusia. Karena dia menjadi Allah. Kemudian dihukum. Enggak adil. Dipakukan. Enggak berasa karena dia Allah. Dia harus apa? Ditusuk. Enggak berasa karena dia Allah. Ini kan enggak adil. Hukuman yang seperti ini. Dia menjadi manusia sama seperti kita. Supaya dia merasakan sakitnya itu. Itu namanya adil. Tapi kasih karunia Tuhan yang begitu besar itu. Itu menjadikan apa? Seharusnya kita yang disalib. Sekarang dia yang menggantikan. Nah kita harus tahu mengenai hal ini. Kalau kita sekarang diselamatkan itu bukan karena apa? Bukan karena kehebatan kita. Bukan karena kerohanian kita. Bukan karena rajinnya kita beribadah. Bukan karena baiknya kita. Bukan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Orang yang seperti ini akhirnya menjadi orang yang sombong. Hah, kamu orang baru kan? Aku senior ya. Lain ya levelnya. Kamu waktu doa gak bisa ya bahasa roh ya. Aku udah bahasa roh ya, sorry ya. Akhirnya menjadi orang yang sombong. Waktu ibadah isinya cuma apa? Ngeritik aja gak habis-habis. Lagu kok heran. Apa itu nyanyi? Dari pulau dan benua. Aduh kagak ada maknanya itu. Kenapa lagu itu harus dipilih? Siapa sih WL-nya? Hah? Gimana sih cara milih lagunya? Hidup akhirnya hanya untuk ngeritik. Karena apa? Merasa sudah hebat, merasa sudah senior, merasa sudah diselamatkan, merasa sudah bisa berbahasa roh, merasa sudah pernah melayani dan sebagainya. Orang-orang yang seperti ini adalah apa? Orang-orang yang isinya cuma apa? Penghakiman. Nggak bisa memaafkan orang lain. Hati-hati. Dan orang yang seperti ini adalah orang yang pada akhirnya tertekan. Oh, saya harus ke gereja supaya saya lebih rohani. Saya harus baca Alkitab supaya saya begini. Saya ingat dulu sama papa saya. Waktu masih kecil, ayo ke gereja. Jujur ya, karena nggak paham. Jadi saya bilang, nggak mau ke gereja, males. Mau itu aja, mau nonton film kartun, Tom and Jerry atau seperti apa. Papa selalu ngomong gini, oke, kamu gak mau gak apa-apa. Tapi lihat ya nanti kamu keluar rumah kamu ketabrak truk. Lah ya takutlah saya kalau ketabrak truk. Karena rumah saya di jalan besar dan di depan itu selalu banyak truk lewat. Jadi saya oke. Jadi saya ke gereja bukan karena apa-apa. Saya ke gereja supaya enggak ketabrak truk dan saya jadi lebih rohani. Setelah saya lebih besar, lu mau ada truk 10 juga gue kagak takut. Kan kita udah paham kapan mesti nyebrang, kapan kagak nyebrang, betul kan? Kita punya tangan yang kita bisa begini supaya truk itu juga berhenti. Gak mempan nih papa ngomong begitu buat ke gereja. Papa lain lagi, biarin aja. Kalau kamu begitu ya ntar kamu capek-capek sekolah, kamu gak akan pernah berhasil. Waduh. Capek-capek sekolah, nggak berhasil, belajar matematika, belajar fisika, belajar kimia, ya udah ke gereja. Supaya apa? Supaya pada akhirnya apa? Menjadi orang yang lebih diberkati, tidak ketabrak truk, tidak nggak sampai nggak naik kelas, selalu berhasil. Udah lebih gede lagi, nggak mempan lagi. Papa saya bilang nggak apa-apa. Kamu nggak gereja nggak apa-apa. Lihat aja kamu nanti jadi perawan tua, kamu nggak nikah. Waduh, ya kagak mau lah saya jadi perawan tua. Suka gereja lagi. Supaya apa? Akhirnya dengan ke gereja maka Tuhan memberkati saya. Beda dengan orang lain yang tidak. Ini adalah roh kesombongan. Dan hal ini akan menjadikan kita orang-orang yang apa? Tertekan dan gak aduh aku mesti gereja kadang begini. Aduh aku mesti baca Alkitab nanti kalau begini. Aduh aku mesti begini. Kita melakukan semua itu karena apa? Paksaan. Mari kita sekarang melihat apa sih sebetulnya kebutuhan si sulung ini apa? Ya, yang pertama dia mesti mengerti adalah apa? Anugerah, kasih karunia Tuhan yang dia harus tahu. Lihat kita Lukas 15 ayat 24. Maka bangkitlah ia
Ini cerita mengenai bapaknya. Nah, saya mau bilang. Berapa banyak gereja-gereja sering membuat drama mengenai anak bungsu dan anak sulung. Betul ya? Banyak gereja-gereja karena cerita ini seru, bagus gitu. Akhirnya mereka mendramakan ini. Biasanya yang didramakan itu apa? Ada sebuah keluarga. Seorang bapak yang memiliki 2 orang anak, si bungsu dan si sulung. Si bungsu rupanya dia anak yang meminta warisannya. Mari kita lihat langsung. Papa pokoknya aku minta. Papanya kasih. Setelah itu serat. Mari sekarang kita melihat kehidupan si bungsu. Bungsu mulai biasanya laki kan gitu. Terus kemudian mulai pakai apa tuh botol bir gitu ya. Yang dalamnya dikasih air teh atau apa gitu. Mulai begini-begini. Terus bersama dengan pelacur-pelacur perempuan-perempuan. Kemudian uang digini-giniin. Betul apa enggak? Itu yang kita lihat. Saudara, firman ini bukan itu tujuannya. Tujuan utamanya sebetulnya adalah tokoh utamanya sebetulnya siapa? Bapak. Tapi saya belum pernah melihat ada gereja yang apa? Menampilkan, tidak usah menampilkan si bungsu. Cukup mengatakan si bungsu memboroskan, menghambur-hamburkan dengan hidup yang tidak benar dunia malam dengan uang itu. Tapi mari kita sekarang melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan bapaknya. Bapaknya di rumah bersama dengan si sulung. Si sulung ngomong, "Pah, ayo makan. Ini jamnya makan. Tunggu, papa mau nunggu adikmu pulang." "Pah, nggak bakalan dia pulang. Ayo makan. Ini makanan sampai udah dingin nih, Pah. Ayo makan." Diangetin lagi sama pembantunya. Makan. Waktu makan papahnya dia makan pelan-pelan. Si bungsu ngomong, "Papa gak nafsu." "Papa masih mau nunggu adik kamu pulang. Adik kamu pasti pulang sebentar lagi." Ada masakan yang dia tahu itu kesukaannya adiknya mungkin soto. Dia ngomong sama pembantunya, "Mbok, tolong ya Mbok, ini soto ini disimpan. Ini nanti buat tuan muda kalau pulang. Supaya tuan muda bisa makan. Jangan lupa nanti tuan muda kalau pulang dipanasin lagi ya Mbok. Kerupuknya jangan lupa. Goreng lagi ya kerupuk udang." Papanya di luar nggak mau masuk. Si bungsu ngomong, "Pah masuk. Nanti papa itu masuk angin." Baik dong anaknya bener nggak? "Pah masuk nanti papa masuk angin." Papa, "Enggak. Papa mau nunggu di sini karena adikmu pasti pulang. Nanti kalau papa masuk siapa yang bukain pintu? Papa mau tunggu di sini sampai adik kamu pulang." Kadang papahnya ke dalam kemudian pergi ke kamarnya anaknya yang bungsu yang memang masih ada ditata dengan rapi. Dia duduk di tempat tidurnya, dia peluk itu bantalnya, dia peluk itu gulingnya. Papanya ngomong, "Nak, kamu di mana nak? Malam ini kamu di mana? Jangan sampai kamu kedinginan ya nak. Jangan sampai kamu tuh sakit ya nak. Papa kangen sama kamu. Papa mau kamu pulang. Pulang nak, papa kangen." Dia peluk itu. Itu sebabnya. Itu sebabnya kita melihat di dalam ayat yang ke-20. "Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh." Perhatikan. Ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Lalu merangkul dan mencium dia. Kenapa dari jauh papanya sudah tahu? Perubahan pasti terjadi di dalam diri si bungsu. Dulu keluar mungkin gemuk. Cakep, neces, pakaiannya rapi. Tapi sekarang kita tahu dalam cerita dia mau makan makanan babi aja dia gak dikasih sama tuannya. Pasti badannya kurus kering. Mau makan aja gak bisa gimana dia mau ke barbershop. Betul gak? Pasti rambutnya udah jelek. Cambangnya udah panjang. Dia gak bisa lagi untuk potong.
Pasti yang tadinya kulitnya bagus sekarang kulitnya mulai kusam. Dia pasti gak punya tempat tinggal, jadi dia tidur mungkin di luar. Gak pernah mandi. Tapi seperti itu pun dari jauh karena apa? Papanya tidak pernah berhenti sedetik pun memikirkan anaknya kembali. Anaknya kembali, anaknya kembali dan kembali. Itu sebabnya sekalipun anaknya dari jauh dia tahu ini this is my son. Ini anak saya, dia berlari kepada anaknya. Dia penuh dengan belas kasihan. Melihat anaknya kurus kering seperti itu. Dia peluk, dia cium dan apa yang kita lihat. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya. Oh, kata anak itu kepadanya, "Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersuka ria. Anaknya siap jadi budak. Karena dia tahu budak yang ada di tempat bapaknya makanannya jauh lebih enak. Daripada apa? Daripada yang selama ini dia kerja. Itu sebabnya sudah tengsin deh, malu deh. Gak punya harga diri deh. Pokoknya yang penting gue mesti makan. Gue balik dah gak apa-apa dah. Gue jadi budak gak apa-apa. Sudah siap dengan itu. Tapi papahnya tidak. Inilah gambaran kita. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan dia. Tetapi kemudian kita, dosa ini mulai masuk. Dan dosa ini membuat kita menjadi orang yang aku gak mau ikut apa yang Tuhan bilang. Tuhan bilang A, aku B. Bukankah itu yang iblis lakukan? Tuhan C, aku D. Pokoknya gak mau. Dan pada waktu itu kita tanpa Tuhan. Kita ini bukan lawannya iblis. Karena apa? Iblis jauh lebih kuat dari kita waktu kita tidak bersama dengan Tuhan. Kita ini, apa di sini tadi temanya apa? Strength to move forward. Boro-boro move forward. Diem aja gak akan bisa pada waktu kita tidak bersama dengan Tuhan. Diem di tempat gak bisa. Yang ada adalah apa? Kita mundur jauh, bahkan kita jatuh dan hancur. Karena apa? Iblis bukan tandingan kita. Kita gak punya kemampuan. Kita gak punya kuasa. Kita gak punya power apapun untuk melawan iblis. Waktu iblis ngomong A, kita akan A. Iblis ngomong B, kita ngomong B. Tapi kasih karunia Tuhan yang mau terima kita. Aku tahu kamu jelek, aku tahu kamu bobrok, aku tahu kamu ini gak benar, aku tahu kamu ini melanggar, aku tahu kamu ini sudah hancur, aku tahu kamu ini begini. Tetapi apa Tuhan mengatakan, aku mengasihi engkau, I love you just the way you are. Tuhan mati buat kita, sementara kita masih berdosa. Lukas 5 mengatakan demikian. Dan bukan cuma itu. Dia kemudian apa? Bapak memakaikan kembali cincin kekuasaan kepada anaknya. Anaknya dipakaikan jubah. Kasutnya diganti. Dipestain. Itulah kita. Kita terima kasih karunia Tuhan. Bukan cuma keselamatan. Tetapi kita menerima kasih karunia Tuhan yang memampukan kita untuk apa? Untuk kita bisa apa? Menolak kedagingan kita. Untuk kita bisa mengatur kedagingan kita. Waktu kedagingan kita katakan A, kita punya kemampuan untuk mengatakan no way. Aku gak mau lakukan itu. Kasih karunia Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk hidup kudus. Anugerah pada akhirnya. Kasih karunia Tuhan grace yang Tuhan berikan kepada kita itu akan menghasilkan apa? Yang pertama, itu akan menghasilkan perbuatan baik. Saudara, perhatikan. Kalau kita punya mesin, ya, dan mesin itu kemudian mengeluarkan sesuatu, ya, mengeluarkan apa? Nah,
orang-orang di dunia ini, agama-agama di dunia, dia lihat apa? Perbuatan baik itu adalah apa? Mesin yang akan menghasilkan apa? Pencapaian keinginan kita. Kalau saya baik, maka saya bisa dapat ini. Kalau saya baik, maka saya akan begini. Kalau saya baik, maka saya akan begini. Perbuatan baik itu adalah mesin ATM yang akan mengeluarkan uang sejumlah yang kita mau. Itu agama di dunia. Pikirnya dengan perbuatan baik, dia bisa. Dia bisa membeli keselamatan. Dia bisa membeli ini, membeli ini, membeli ini. Status di dalam kerohanian. Saudara, perbuatan baik itu adalah end product. Mesinnya apa? Mesinnya kasih karunia Tuhan. Sebetulnya kita nih gak layak untuk terima anugerah itu. Tidak layak sama sekali. Tetapi kasih Tuhan tetap memberikan itu kepada kita. Untuk kita saat ini waktu diselamatkan dan sampai selama-lamanya waktu Tuhan Yesus datang menjemput kita. Untuk memastikan apa? Selama kita ada di sini, kita hidup di dalam kekudusan Tuhan. Jadi perhatikan kasih karunia adalah produk yang akan menghasilkan apa? Waktu kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Perhatikan saudara, ini pandangan GSCA. Pandangan GSCA bukannya sekali selamat selama-lamanya selamat. No, tidak. Keselamatan itu adalah langkah awal. Untuk kemudian apa? Kita dimampukan, diberi kuasa, diperlengkapi untuk hidup kudus siap sampai Tuhan datang menjemput kita. Jadi kerjakan keselamatan kita. Lewat apa? Kasih karunia ini, mesin kasih karunia ini yang kemudian akan menghasilkan perbuatan baik. Yang akan menghasilkan kedua adalah apa? Kerendahan hati. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kecakapanku. Ku dipilih, ku dipakainya. Bukan karena itu, semua karena kasih karunia Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Waktu kita melayani, hati yang mau melayani ini dari mana? Ini hasil kasih karunia Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Akhirnya menghasilkan kerendahan hati. Ingat. Roma 11, segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Semua dikerjakan oleh kasih karunia. Dan yang terakhir menikmati hidup. Menikmati hidup ini jangan salah ya. Menikmati hidup ini maksudnya adalah apa? Mempermuliakan Tuhan. Hidup kita akan menjadi hidup yang mempermuliakan Tuhan. Karena apa? Kasih karunia ini. Tidak ada orang yang diselamatkan and tidak berubah. Itu enggak ada. Enggak ada hal yang tidak terjadi pada waktu kasih karunia itu mulai bergerak dan menguasai kehidupan kita. Pada waktu kasih karunia bekerja di dalam kehidupan kita, maka kita akan berubah. Waktu kasih karunia bekerja di dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang yang berbuah. Sakeus, orang pendek, pada waktu dia berjumpa dengan Tuhan, dia diselamatkan. Kita lihat apa yang terjadi. Dia mengatakan, Tuhan, separuh dari hartaku aku berikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada yang kuperas, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Ini bukti dari apa? Karya kasih karunia itu pasti mengubahkan kehidupan kita dan menjadikan kita hidup berbuah. Mesinnya udah ada di sini. Karena mesinnya udah ada di sini, maka yang muncul itu adalah apa? Hasil dari mesin ini.
mesin ATM. Kita suruh keluarin boneka, kagak bisa. Betul gak? Mesin ATM kita cetek, yang dikeluarin apa? Uang. Bisa kita minta, aku gak mau uang, aku mau boneka aja. Gak bisa. Kasih karunia yang bekerja di dalam kehidupan kita. Keluarnya apa? Kebaikan. Pelayanan. Kemampuan untuk menolak karya pekerjaan iblis. Kuasa untuk kita bisa melayani. Dan pelayanan kita diurapi Tuhan. Itu semua karena apa? Kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu, mari. Jangan kita menjadi anak bungsu yang pertama, yang awal-awal. Yang cuma apa? Yang cuma hidupnya itu seperti apa? Aduh, cuma menikmati hidup saja dia. Menikmati hidup kayaknya, wah begini enak begitu, enak begini, enak begitu. Seperti kayak, ya begitulah. Tetapi apa? Dia gak mempermuliakan Tuhan. Tapi kita juga jangan seperti si sulung. Yang hidupnya tampaknya mempermuliakan Tuhan. Tapi di sininya tertekan. Duh, pelayanan lagi. Duh, ke gereja lagi. Duh, diingetin persepuluhan lagi. Duh, life group lagi. Duh, Natal lagi. Duh, hidupnya tertekan. Mari kita menjadi orang-orang yang dipenuhi kasih karunia Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan kita, kita betul-betul ada sukacita syukur kepada Tuhan. Karyanya yang bekerja di dalam kehidupan kita. Dan di saat yang sama kita pun menjadi orang yang mempermuliakan Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Apakah bisa tim musik menyanyikan lagu Semua Karena Anugerah-Mu? Refnya saja. Semua karena anugerah-Mu diberikan kepada kita. Kita akan nyanyikan ini refnya saja. Sambil kita sekali lagi mengingat kasih karunia Tuhan. Kita yang seharusnya dimurkai Allah. Tapi kita diselamatkan. Kita diangkat menjadi anaknya. Kita menjadi warga kerajaan Allah. Kita diberi kemampuan, kuasa untuk kita dapat hidup menang di tengah-tengah dunia yang seperti ini. Semua karena anugerah-Nya. Semua karena anugerah-Nya diberikan kepada kita. Semua karena anugerah-Nya. Amin. Amin. Haleluya. Semua Engkau berikan kepada kami. Keselamatan Engkau berikan buat kami. Kuasa perlengkapan Engkau berikan buat kami. Kemampuan Kau berikan buat kami. Sekali lagi semua karena anugerah-Nya. Oh haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Syukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Semua anugerah-Nya. Semua karena anugerah-Mu. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Salib adalah pernyataan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Bahkan saat ini pun, jika kami masih bernafas, jika kami masih memiliki iman kepada Engkau, jika kami masih mau beribadah, jika kami melayani, jika kami masih bisa memberi, semua karena anugerah yang bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau mengangkat kami yang seharusnya kami tidak layak menerima semua itu seperti si bungsu.
siap untuk menjadi budak. Tetapi Bapa mengangkatnya, bahkan merayakan kedatangannya. Tuhan, terima kasih saat kami kembali di surga ada perayaan besar-besaran untuk menyambut kedatangan kami. Dan Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami yang sampai saat ini masih bekerja, itu akan menghasilkan kebaikan demi kebaikan, kerendahan hati demi kerendahan hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, biarlah kami menjadi orang-orang yang tidak akan pernah melupakan keselamatan Allah. Haleluya.